sebetulnya kalau mau dibandingkan gaji, kita jangan ya terus saja membandingkan dengan anaknya dengan Rafatha, nanti bandingkan lagi dengan konglomerat, kan itu kan kita sesuai dengan kebutuhan kita saja. Karena kalau kebutuhan disesuaikan lagi dengan kinerja. Karena kita lihat kebutuhannya berapa. Oke, kalau ada kebutuhan, kemudian kenapa itu terjadi, jelas mereka merasakan sangat kurang. Tapi sebetulnya ada hal yang sangat mirip. Ini sekedar untuk menggugah perasaan dan hati nurani hakim. Jadi hakim di sini kekurangan, dan itu mungkin dijadikan salah satu alasan untuk beratnya bekerja. Cuma apa yang terjadi ini dalam hal gaji ya? Saya berikan contoh juga dalam hal gaji. Saya ada perkara 313 di PN Jakarta Selatan. Itu perkaranya terdiri dari dua bagian. Satu adalah gaji. Gaji selama puluhan tahun saya bekerja harus dikembalikan dan lebih daripada itu. Jadi artinya selama saya kerja, saya harus membayar, bukan dibayar. Padahal gaji dinyatakan sebagai hak. Kenapa enggak waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sudah dipecat? Kenapa kok harus terus saja kerja, dan hasil kerja saya sudah cukup besar, dan saya membuat semua sistem komputer di Uber, dan akhirnya saya dipecat setelah puluhan tahun setelah sistem itu hampir selesai. Atau sudah selesai lah, tinggal alat-alat kecil. Jadi di sini saya ingin supaya ada suatu hati nurani juga dari hakim. Bayangkan kerja puluhan tahun digugat untuk diminta kembali, mulai dari PN, PT juga setuju, MS juga setuju, dan kembali ke jumlah yang disebutkan di 313. Sekarang saya pertanyakan, apakah itu adil, apakah seimbang atau tidak? Kalau gaji bisa diminta kembali, apa akibatnya di kemudian hari? Ini kan sudah sampai MA. Jadi artinya perusahaan-perusahaan yang mau tidak menggaji karyawannya karena PHK misalnya, dia tinggal mengatakan gaji akan saya minta kembali. Itu kan bisa, karena sudah putusan MA. Lalu sekarang bagaimana kalau lihat seperti itu? Jadi saya pikir kita juga toleransi lah. Jadi jangan semua kebutuhan kita harus diatasi. Walaupun ya naik gaji, naik, walaupun itu cukup berat. Karena masyarakat sekarang dalam keadaan sangat susah, sampai pajak mau dinaikkan. Apa mau dinaikkan dari mana lagi? Karena itu hakim bisa menghasilkan uang jika memang mau bertindak jujur. Contohnya ada misalnya ada korupsi, cepat-cepat diselesaikan, mereka bercepat, kemudian dapat uang. Uang itu nantinya walaupun untuk negara, tapi untuk negara itu kan bisa dipertimbangkan. Ini hasil dari hakim-hakim, maka sebagian dipakai untuk kenaikan gaji. Jadi masyarakat juga bisa menerima. Kalau sekarang bagaimana masyarakat mengeluh terhadap hasil dari pengadilan, bukan hanya hasil dari pengadilan dalam bentuk uang, tapi lebih parah sekarang kan banyak yang sifatnya ya sudah mulai sifat tukar kepala. Itu bagaimana? Jadi kalau misalnya seseorang salah, yang harus dihukum yang lain. Jadi menurut Ibu itu solusi yang paling efektif? Sebetulnya jangan langsung, mereka boleh saja mungkin dapat sedikit, karena sekarang yang masalah kan di hakim level rendah. Jadi apakah ya naik sih naik ya, tapi perbaiki kinerjanya dan carikan juga uang untuk negara, karena mereka dengan mudah bisa mencari uang untuk negara yang diambil dari koruptor. Tapi kalau misalnya hanya remunerasi dari hasil korupsi dan hasil gugatan korupsi, maka itu kan hanya level hakim tinggi.
Jadi lebih baik kembalikan ke negara, kembalikan dalam kenaikan gaji. Itu kan bisa juga, tapi tetap ada sesuatu yang mereka hasilkan. Karena kalau kita lihat sekarang, masyarakat terkenal sekali, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu kan sudah sangat populer. Jadi sekarang ini sudah mendarah daging. Apakah ini bisa diperbaiki? Karena itu hakim juga diminta dong sama-sama adalah hati nurani untuk memikirkan masyarakat banyak yang sekarang sedang sangat susah. Jadi sebenarnya kita bicara kurang karena kalau kurang semua nanti ikut kurang. Tapi kurang itu kalau diambil dari pajak masyarakat, bantu juga masyarakat. Saya pikir kalau misalnya mereka betul demikian berperan dan membantu masyarakat, mestinya masyarakat juga ya terima-terima saja gitu, rela. Jadi semua itu kan timbal balik, bekerja berat, bekerja baik, maka orang rela. Sekarang kalau seperti ini ya secara kebutuhan kita mungkin terpaksa menaikkan gajinya, tapi apakah dengan kerelaan? Tapi terpaksa ya nggak apa-apa lah, kita berikan. Cuma kinerjanya diperbaiki. Carilah uang juga untuk negara, uang halal lagi. Betulnya kan ya tinggal siapa yang menilai. Tapi sebetulnya kalau kita kembalikan, apakah tidak ada rasa kemanusiaan? Kita meminta gaji karena kerja, tapi kerjanya tetap memeras masyarakat. Misalnya terjadi pemerasan juga kan. Kalau misalnya tajam ke bawah ya artinya ya pemerasan. Artinya terserah dalam bentuk apa. Tapi yang enak siapa? Yang enak golongan atas yang punya uang banyak, sehingga terjadi lagi korupsi besar-besaran karena semua ingin mendapatkan uang, karena uang adalah segala-galanya. Jadi sekarang yang bisa kita minta adalah pertama, hati nurani. Pikirkanlah masyarakat yang sekarang sedang sangat susah. Jadi saya juga jangan kira saya rela, saya juga tidak rela. Masa gaji adalah hak, kok harus dikembalikan semua? Lalu bukan hanya itu, ahli waris harus ikut membayar. Itu peraturan dari mana? Dan itu sudah inkrah ya Bu ya? Sudah inkrah, sudah sampai putusan MA inkrah. Apakah itu wajar itu? Siapa yang merasa itu wajar? Jadi sama-sama itu kan digaji dengan persyaratan. Persyaratan dipenuhi dong. Jangan itu yang tidak dipenuhi. Dan di situ perlu tindakan tegas bagi yang menyimpang. Memang jelas bagi hakim yang jujur itu merupakan kenaikan. Tapi bagi hakim yang kurang jujur itu kan merupakan penurunan. Banyak hukum di saya yang tidak tuntas. Jadi sekarang kalau misalnya kita seorang konglomerat lakukan suatu blunder, ambil notaris saya sebagai pemilik saham tidak perlu ikut tahu, tiba-tiba saham saya sudah hilang. Tapi karena saya waktu itu minta mundur sebagai pengurus, apakah itu sah? Jadi kalau pengurus itu dianggap satu kesatuan dengan saham, lalu bagaimana? Jadi kita lihat sebelumnya juga dari awal kan satu persatu penyetor, satu persatu pendiri itu semuanya disingkirkan. Jadi pendiri Bluebird itu sebenarnya banyak, bukan hanya yang disebutkan sekarang. Yang sekarang itu hanya yang mengambil dari orang-orang pendiri-pendiri yang lain. Jadi sekarang yang diharapkan adalah untuk keseluruhan masyarakat. Kenapa? Kalau saya hanya mengharapkan untuk saya, di luar itu kita tidak nyaman. Jadi kita harus hidup kan juga nyaman. Masa kita hidup hanya dengan kemewahan? Kita hidup dengan kenyamanan, dan untuk kenyamanan kita tuntaskan keseluruhan. Karena sekarang kita lihat begitu banyak sudah pembunuhan, begitu banyak judi online, semua narkoba. Itu kenapa begitu banyak PHK? Semua kan meningkat, kita lihat trennya meningkat. Apakah nyaman masyarakat
yang misalnya tidak terkena masalah hukum, apakah nyaman hidupnya? Kita sama-samalah berkorban. Hakim berkorban, boleh aja kenaikan, tapi juga berkorban untuk berikutnya bertindak jujur, tidak mempersoalkan apakah orangnya orang kaya atau miskin. Tidak tumbang pilih tumpul ke Tidak atas. tumbang pilih, tidak Tajam ke tumpul ke bawah. atas, tajam ke bawah. Apalagi juga jangan sampai tukar kepala. Kalau kita lihat ya, hakim itu sebagaimana umumnya kan ada yang mentalnya mental serakah, ada yang jujur. Yang mental serakah itu harus kita tindak, kalau tidak akan selesai. Karena kalau mental serakah tambah lama tambah naik, yang jujur itu ya tambah lama tambah sedikit. Ada suatu pengawasan khusus dengan tindakan khusus, dengan hukuman khusus. Jadi kita berantas satu demi satu. Kita tidak bisa segera, tapi bisa satu persatu. Jadi dengan bersamaan dengan kenaikan gaji, kita juga berantas hakim yang keterlaluan. Oke, artinya kesejahteraan dinaikkan, tapi sistemnya juga dibereskan gitu ya? Sistemnya dibereskan ya. Kalau tidak seperti yang lalu, kalau ada kenaikan hanya ya kesenangan bagi masing-masing, tapi tidak mengatasi masalah.